Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas 6A, Pendidikan Matematika Universitas Sultan Hasanuddin akan menyampaikan materi mengenai analisis kompleks. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibrahim Sidki dengan NIM 2225210002. Selanjutnya, Aulia Nisa Sakifah Maharsal dengan NIM 2225210032. Kemudian Ana Amalia Musni dengan NIM 2225210042, Rizka Nurfadriyah dengan NIM 2225210079, Hanif Raihan Fikri dengan NIM 2225210084, Zalfah Cordelia Azrin dengan NIM 2225210092, dan yang terakhir Umrotul Fitriyah dengan NIM 2225210096. Baiklah, materi yang pertama yaitu fungsi kompleks yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisinya dari fungsi kompleks yaitu, misalkan D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu ZW. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Nah, himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF, dan FZ disebut nilai dari F, atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Jika Z sama dengan X plus IY, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan U XY ditambah IV dikali XY, yang berarti real W dan imaginary W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Nah, apabila Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka W sama dengan U R theta ditambah IV R theta. Untuk contohnya, tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat dikurang I dalam bentuk U dan V. Nah, di sini misalkan Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan 2Z kuadrat min I sama dengan 2, Z-nya diubah jadi X plus Y kuadrat dikurang I, dan dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan 2X kuadrat min Y kuadrat ditambah I dikali 4XY min 1. Jadi, U dari bilangan tersebut yaitu 2X kuadrat dikurang Y kuadrat, dan V-nya sama dengan 4XY dikurang 1. Dan selanjutnya ada komposisi fungsi. Di sini diberikan fungsi FZ dengan domain DF dan fungsi GZ dengan domain DG. Yang pertama, jika RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi G komposisi FZ sama dengan GFZ dengan domainnya DF. Dan yang kedua yaitu jika RG irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada fungsi komposisi F komposisi GZ sama dengan FGZ dengan domain DG. Ini tidak berlaku hukum komutatif pada G komposisi FZ dan F komposisi GZ. Baik, selanjutnya materi limit. Definisi dari limit yaitu misalkan fungsi W sama dengan FZ terdefinisi pada daerah D, kecuali di Z0 atau titik Z0 di dalam D atau pada batas D. Nah, limit FZ adalah W0 untuk Z mendekati Z0 jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari FZ min W0 kurang dari epsilon apabila nilai mutlak dari Z min Z0 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, ditulisnya limit Z mendekati Z0, FZ sama dengan W0. Nah, contohnya, buktikan bahwa limit Z mendekati 2 dari 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5. Nah, buktinya itu, misalkan diberikan bilangan epsilon lebih dari 0, kita akan mencari delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari Z min 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari delta, menghasilkan 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 min 5 kurang dari epsilon untuk Z-nya itu tidak sama dengan 2. Nah, dari persamaan kanan ini, yang mutlak 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 min 5 kurang dari epsilon itu 2Z mutlak 2Z plus 1 dikalikan Z min 2 per Z min 2 min 5 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya mutlak dari 2Z plus 1 min 5 dikalikan Z min 2 per Z min 2 kurang dari epsilon. Z min 2-nya bisa kita coret. Hasilnya itu 2, mutlak 2 dikalikan Z min 2 kurang dari epsilon. Diperoleh mutlak dari Z min 2 kurang dari epsilon per 2. Hal ini menunjukkan bahwa deltanya adalah epsilon per 2. Nah, untuk bukti formalnya, jika diberikan bilangan epsilon lebih dari 0, maka terdapat deltanya epsilon per 2. Sehingga untuk Z tidak sama dengan 2 diperoleh mutlak dari Z min 2 lebih dari 0 dan kurang dari delta, itu mutlak dari 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5 sama dengan mutlak dari 2Z plus 1 dikalikan Z min 2 per Z min 2 min 5. Z min 2-nya bisa kita coret, menghasilkan mutlak 2 dikalikan Z min 2 kurang dari 2 delta sama dengan epsilon. Jadi, nilai mutlak dari 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 dikurangi 5 kurang dari epsilon apabila
nilai mutlak dari Z-2 lebih dari 0 dan kurang dari deltanya sama dengan epsilon per 2. Hal ini terbukti bahwasanya limit Z mendekati 2 itu 2Z kuadrat min 3Z min 2 per Z min 2 sama dengan 5. Nah, untuk teorema limit, di sini untuk teorema yang pertama, jika fungsi mempunyai limit untuk Z menuju Z0, maka nilai limitnya tunggal. Untuk teorema yang kedua, misalkan Z sama dengan X, Y sama dengan X plus I kali Y, dan FZ sama dengan U, X, Y ditambah I kali V, X, Y dengan domain D. Nah, titik Z0-nya itu sama dengan X0, Y0, yaitu sama dengan X0 plus Y0 di dalam D atau batas D. Maka limit Z mendekati Z0, FZ sama dengan X0 plus Y0, jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0, U, X, Y sama dengan X0, dan limit Z mendekati Z0, U, X, Y sama dengan Y0. Nah, untuk teorema yang ketiganya, misalkan fungsi F dan G limitnya ada, limit FZ-nya sama dengan A, dan limit GZ-nya sama dengan B, maka yang pertama, untuk limit FZ ditambah GZ itu sama dengan A plus B untuk Z ditambah Z0. Yang kedua, limit FZ dikalikan GZ sama dengan A kali B untuk Z-nya dikali Z0. Dan untuk yang ketiga, limit FZ per GZ sama dengan A per B untuk Z-nya per Z0. Selanjutnya ada kekontinuan fungsi. Nah, definisinya, misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D, fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0. Maka limit fz sama dengan fz0. Ada 3 syarat fungsi fz kontinu pada Z0, yaitu yang pertama, fz0 itu ada, yang kedua, limit Z mendekati Z0 fz itu ada, dan yang ketiga, itu limit Z mendekati Z0 fz itu sama dengan fz0. Fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Teorema yang pertama, jika fz sama dengan U xy ditambah I V xy, fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R. Dan Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Titik dalam R, maka fungsi fz kontinu di Z0 jika dan hanya jika U xy dan I xy masing-masing kontinu di X0 dan Y0. Terus untuk teorema yang kedua, andaikan fz dan gz kontinu di Z0, maka masing-masing fungsi fz memenuhi yang pertama fungsi penjumlahan fz sama dengan yz, terus fungsi perkalian fz dikali dengan yz, terus fungsi pembagian fz dibagi gz, di mana gz tidak sama dengan 0, dan gz itu di mana f kontinu di y, z0 kontinu di z0. Baik, selanjutnya yaitu turunan, di mana definisi dari turunan itu adalah diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 adalah anggota dari D. Nah, jika diketahui bahwa nilai limit dari Z mendekati Z0 dari FZ min FZ0 per Z min Z0 itu ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0 atau bisa dinotasikan dengan f aksen Z0. Nah, jika f aksen Z0 ini ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari delta F per delta Z. Sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari F Z0 plus delta Z min F Z0 per delta Z. Nah, jika F ini terdiferensial di semua titik pada D, maka F ini juga terdiferensial pada D. Selanjutnya itu masuk ke syarat Cauchy-Riemann, di mana syarat ini itu adalah syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0. Adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Selanjutnya masuk pada teorema syarat Cauchy-Riemann, di mana jika fz sama dengan u xy plus i v xy terdiferensial di Z0 sama dengan Z. Selanjutnya, masuk ke teorema syarat Cauchy-Riemann, di mana jika fz sama dengan u xy plus i v xy terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0, maka u xy dan v xy-nya ini mempunyai derivatif parsial pertama di X0, Y0. Dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann dari du per dx sama dengan dv per dy dan juga du per dy sama dengan min dv per dx derivatif f di z, atau dapat dinyatakan dengan f aksen Z0 sama dengan ux X0, Y0 ditambah EVX dari X0, Y0. Nah, jika persamaan Cauchy-Riemann ini tidak dipenuhi di X0, Y0, maka FZ sama dengan UX, Y plus IVX, Y ini tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 plus Y0. Nah, selanjutnya ada syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Nah, jika FZ sama dengan UX, Y plus IVX, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan XR cosy plus Y sama dengan R sin C, diperoleh Z sama dengan R cos C plus I sin C. Sehingga FZ sama dengan U R, C plus IV R, C. Nah, dalam sistem koordinat kutub.
Nah, selanjutnya itu masuk ke aturan pendiferensialan. Nah, jika FZ, GZ, dan HZ adalah fungsi-fungsi kompleks serta turunan-turunannya itu ada, maka berlaku rumus yang pertama, DC per DZ itu sama dengan 0 dan DZ per DZ sama dengan 1. Nah, yang kedua, D CFZ per DZ sama dengan C F aksen Z. Nah, yang ketiga, turunan dari FZ plus minus GZ sama dengan F aksen Z plus minus G aksen Z, atau turunan dari FZ plus minus turunan dari GZ. Nah, yang keempat, turunan dari FZ dikali GZ itu adalah F aksen Z GZ ditambah FZ G aksen Z. Yang kelima, turunan dari FZ per GZ itu sama dengan turunan dari FZ dikali GZ min FZ dikali turunan dari GZ per GZ kuadrat. Nah, yang keenam ini ada DZ pangkat N per DZ sama dengan NZ pangkat N min 1. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu, jika HZ sama dengan GFZ, maka turunan dari HZ ini sama dengan G aksen FZ F aksen Z, atau bisa disebut dengan komposisi aturan rantai, yaitu DW per DZ sama dengan DW per D theta dikali D theta per DZ. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Di mana definisinya FZ sama dengan UXY ditambah IVXY analitik pada D. Maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi, dalam D berlaku C kurang R UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. VXY sama dengan VYX itu berlaku jika derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D. Nah, jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk semua X, Y adalah anggota dari D, berlaku UXX ditambah UYY sama dengan 0 dan VXX ditambah VYY sama dengan 0. Iya. Nah, di fungsi harmonik dan sekawan harmonik ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Yang kedua, U dan V di mana FZ sama dengan UXY ditambah IVXY analitik pada suatu domain, maka FZ harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga FZ sama dengan UXY ditambah IVXY analitik dalam suatu domain, maka dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Ya, untuk contoh yang pertama, misalkan UXY sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, dan VXY sama dengan 2XY, apakah U dan V fungsi harmonik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita turunkan satu persatu. Untuk nilai UX sama dengan itu 2X, UY sama dengan min 2Y, UXX sama dengan 2 karena turunan dari UX, VX sama dengan 2Y, VY sama dengan 2X, VXX sama dengan 0, UX-nya sama dengan 0, UYX sama dengan 0, UYY sama dengan min 2, VX sama dengan 2, VYX sama dengan 2, VYY sama dengan 0. Nah, karena UX dan VY ini memiliki nilai yang sama, yaitu 2X, dan juga UY min VX juga memiliki nilai yang sama, yaitu min 2Y, maka dapat kita gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu UXX tambah UYY sama dengan 0. Jadi kita tinggal substitusikan UXX ditambah UYY sama dengan 2, ditambah min 2 sama dengan 0, dan VXX ditambah VYY sama dengan 0, ditambah 0 sama dengan 0, di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V adalah fungsi harmonik. Untuk contoh yang kedua, misalkan UXY sama dengan Y pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat Y, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Untuk menjawab, kita turunkan dulu. UX-nya itu sama dengan min 6XY, UY-nya sama dengan 3Y kuadrat dikurang 3X kuadrat. Menurut persamaan Cauchy-Riemann, diperoleh min 6XY sama dengan UX sama dengan VY. Nah, sehingga VXY kita integralkan menjadi integral min 6XY DY dan akan menghasilkan min 3XY kuadrat ditambah HX. Itu merupakan persamaan 1. Atau juga bisa menghasilkan VX sama dengan min 3Y kuadrat ditambah H aksen X. Nah, untuk syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu UY sama dengan min VX, sehingga 3Y kuadrat dikurangi 3X kuadrat sama dengan min dikali min 3Y kuadrat ditambah H aksen X. 3Y kuadrat dikurangi 3X kuadrat sama dengan 3Y kuadrat min H aksen X. Nah, kita coret 3Y kuadrat karena habis, akan menghasilkan H aksen X sama dengan 3X kuadrat. Nah, kita integralkan kembali. Jadi, HX sama dengan integral dari 3X kuadrat dx akan menghasilkan X pangkat 3 ditambah C, merupakan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh VX-nya sama dengan min 3XY kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah C, yang merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Selanjutnya, perhatikan penderetan Maclaurin dari E pangkat X, cos X, dan sin X untuk semua bilangan real X. Yang pertama di sini ada E pangkat X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga X pangkat N per N faktorial sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kemudian untuk cos X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga min 1 pangkat N
X pangkat 2N per 2N faktorial sama dengan 1 min X kuadrat min 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Kemudian untuk sin X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai T hingga min 1 pangkat N X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial sama dengan X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial hingga seterusnya. Kemudian di sini untuk notasi E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y atau sama dengan E pangkat X plus Y atau bisa juga ditulis E pangkat X dikali E pangkat Y. Selanjutnya, untuk bilangan kompleks Z sama dengan IY dapat diperoleh E pangkat IY sama dengan 1 plus IY kuadrat per 2 faktorial ditambah IY pangkat 3 per 3 faktorial ditambah IY pangkat 4 per 4 faktorial ditambah IY pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya sama dengan 1 plus IY min Y kuadrat per 2 faktorial min IY pangkat 3 per 3 faktorial ditambah IY pangkat 4 per 4 faktorial ditambah IY pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya, I min Y kuadrat per 2 faktorial ditambah IY pangkat 4 per 4 faktorial ditambah IY min IY pangkat 3 per 3 faktorial ditambah IY pangkat 5 per 5 faktorial dikurang seterusnya hingga menghasilkan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga IY pangkat 2N per 2N faktorial ditambah I dikali sigma N sama dengan 0 sampai T hingga I pangkat 2N Y pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial. Kemudian sigma N sama dengan 0 sampai T hingga min 1 pangkat N Y pangkat 2N per 2N faktorial ditambah I dikali sigma N sama dengan 0 sampai T hingga min 1 pangkat N Y pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial menghasilkan cos Y plus I sin Y. Selanjutnya di sini ada materi tentang sifat-sifat fungsi eksponen. Kita misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Maka untuk sifat yang pertama yaitu E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Kemudian untuk sifat yang kedua, E pangkat Z1 per E pangkat Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 min Z2. Untuk sifat yang ketiga, E pangkat Z dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah E pangkat N dikali Z. Kemudian untuk yang keempat, E pangkat Z plus 2K pi I sama dengan E pangkat Z2. Untuk sifat yang kelima, E pangkat Z dikali M per N menghasilkan E pangkat Z plus 2K pi I per F dikali M per N. Untuk sifat yang terakhir yaitu norm E pangkat Z sama dengan E pangkat Z norm. Selanjutnya di sini ada rumus Euler di mana E pangkat Y sama dengan cos Y plus I sin Y sehingga Z sama dengan X plus Y maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Dalam bentuk polar jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R dikali E I theta sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 pi I sama dengan 1, E pangkat pi I per 2 akan menghasilkan I, E pangkat pi I akan menghasilkan min 1 dan E pangkat min pi I per 2 akan menghasilkan min I dan yang terakhir E pangkat min pi I akan menghasilkan min 1. Kemudian selanjutnya terkait bentuk khusus, untuk poin pertama jika Z bilangan real maka Z sama dengan X plus I 0 maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos 0 ditambah I sin 0 sehingga menghasilkan E pangkat X. Untuk bentuk khusus yang kedua, jika Z sama dengan I sama dengan 0 plus Y maka E pangkat Z sama dengan E pangkat Y sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat 0 ditambah Y atau E pangkat 0 dikali cos Y plus I sin Y sehingga menghasilkan cos Y plus I sin Y. Dan yang terakhir, jika Z sama dengan X plus Y maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat X atau cis Y, di mana RZ-nya merupakan mutlak dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X lebih dari 0 dan arc E pangkat Z sama dengan Y. Selanjutnya di sini ada E pangkat Z analitik untuk seluruh Z, maka turunannya adalah FZ sama dengan E pangkat Z dan turunannya F aksen Z sama dengan E pangkat Z. Untuk buktinya, jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Do E pangkat Z per do X sama dengan do per do X E pangkat X cos Y plus I dikali do per do X E pangkat X sin Y sama dengan E pangkat X cos Y plus I E pangkat X sin Y. E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya di sini ada bentuk polar. Bentuk polarnya jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka Z-nya adalah R dikali E dikali pangkat I theta. Kemudian di sini ada bentuk mutlak dari E pangkat Y sama dengan bentuk mutlak dari cos Y plus I sin Y atau sama dengan akar dari cos kuadrat Y plus sin kuadrat Y sehingga menghasilkan 1. Jadi E pangkat X sama dengan mutlak E pangkat X sama dengan E pangkat X dan argumen E pangkat Z sama dengan Y plus minus 2NP. Di sini ada contoh soalnya, hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U plus IV dalam E pangkat Z. Di sini Z-nya adalah 3 plus PI. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan kembali Z sama dengan 3 plus PI, E pangkat Z, maka nilai E pangkat Z yaitu E pangkat 3 plus PI, di mana tadi nilai Z-nya diketahui 3 plus PI. Kemudian, untuk E pangkat 3 cos Pi plus I sin Pi menghasilkan min 20
0,085 ditambah 0i sehingga hasil akhirnya adalah min Ya, 20,085. untuk selanjutnya yaitu materi integral kompleks, yang dimana integral kompleks dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu integral garis. Misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan dt, Y sama dengan ht, maka T lebih besar dari A, lebih kecil sama dengan dari B, GT, dan HT kontinu di T lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B. Y aksen T dan H aksen T kontinu di antara T lebih besar dari A, lebih kecil sama dengan dari B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal akhir A, G, A, HA ke titik akhir B, GB, HB. Dan PXY suatu fungsi yang terdefinisi di C. Berikut ada teoremanya. Yang pertama yaitu jika PXY kontinu di C, maka integral C PXY dx dan integral C PXY dy ada. Dan integral C PXY dx sama dengan integral A sampai B dari P kurung siku G THT, G aksen T dt. Dan integral C PXY dy sama dengan integral A sampai B dari P kurung siku G THT, H aksen T dt. Yang kedua, itu integral A sampai B dari PXY dx sama dengan minus integral B sampai A dari PXY dx. Yang ketiga yaitu jika PXY dan QXY kontinu di C, maka integral C PXY dx ditambah integral C QXY dx menghasilkan integral C PXY ditambah QXY dx. Kemudian yang kedua, ada pun integral lintasan kompleks yang dimana memiliki definisi sebagai berikut. Diberikan fungsi fz sama dengan uxy ditambah i vxy dengan u dan v fungsi dari t yang kontinu sepotong-potong pada t lebih besar dari a lebih kecil sama dengan b. Integral fungsi vz, fz sepanjang lintasan c dengan arah dari z sama dengan a sampai z sama dengan beta adalah integral alfa sampai beta dari fz dz sama dengan integral a sampai b dari f kurung siku gt ditambah i h t g aksen t ditambah i h aksen t dt. Sifat-sifat dari integral lintasan kompleks terbagi sebagai berikut. Yang pertama itu integral alfa sampai beta dari fz dz sama dengan minus integral beta sampai alfa dari fz dz. Kemudian ada pun integral c dari k fz dz sama dengan k integral c fz dz. Kemudian ada pun integral c kurung siku fz tambah gz dz sama dengan integral c fz dz ditambah integral c tambah IY ditambah IY dz dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1 tambah I jika lambda adalah yang dimana yang diketahui garis lurus yang menghubungkan Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1 ditambah I. Penyelesaiannya yaitu Z0 sama dengan 0 ke Z1 sama dengan 1 tambah I, dimana di sini memiliki titik 0,0 dan 1,1. Kemudian persamaan garis alfa banding Y sama dengan X dan mempunyai bentuk parametrik, yang dimana X sama dengan GT sama dengan T dan Y sama dengan HT sama dengan T. Maka diperoleh Z sama dengan GT ditambah IH T sama dengan T ditambah IT. Di mana di sini DZ-nya yaitu G aksen T ditambah IH aksen T, DT menghasilkan 1 ditambah I kali DT. Maka diperoleh Z sama dengan GT ditambah IH kali T sama dengan T tambah IT. Maka di sini F kurung siku GT ditambah IH T sama dengan F T ditambah IT sama dengan menghasilkan T ditambah IT ditambah I T tambah IT. Sehingga 2 sama dengan 2 kali I kali T. Sehingga integral dari alfa yaitu FZ dz sama dengan integral 0 sampai 1 I 2T kali 1 ditambah I dt. Menghasilkan integral 0 sampai 1 I 2T dikurangi 2T dt sama dengan IT kuadrat dikurangi T kuadrat. Maka yaitu I minus 1. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.